Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan berdasarkan makalah yang telah dibuat, yaitu kajian hukum mengenai standar operasional prosedur layanan fisioterapi. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Taskia Azhara, selanjutnya ada teman saya, Tan Sake Said, dan juga Uwais Korni Arfanza. Baik, penjelasan akan dimulai setelah ini. Bab 1, pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Latar belakang makalah ini ditulis karena meningkatnya persaingan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya fisioterapi. Kedua, peran fisioterapi dalam pemulihan fungsi tubuh dan peningkatan kualitas hidup. Ketiga, pentingnya SOP untuk menjamin kualitas, keamanan, dan akuntabilitas layanan fisioterapi. Selanjutnya, tujuan dari penulisan makalah, yaitu pertama, menelaah aspek hukum SOP fisioterapi. Kedua, menjabarkan kerangka hukum pelayanan fisioterapi. Ketiga, menganalisis struktur, isi, dan penerapan SOP dari sudut pandang hukum. Keempat, menelusuri tantangan hukum dan memberikan solusi. Terakhir, menjabarkan peran fisioterapi dalam SOP. Selanjutnya, ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian makalah ini yaitu dasar hukum dan regulasi SOP fisioterapi. Kedua, konsep dasar, struktur, dan isi SOP. Ketiga, aspek hukum, peran fisioterapis, dan tantangan pelaksanaan SOP. Poin selanjutnya, dasar hukum dan peraturan terkait. Pada makalah ini, kami menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 378, 517, dan 778 tahun 2008 sebagai referensi. Namun, kami menggunakan acuan utama yaitu Permenkes nomor 65 tahun 2015. Selanjutnya, bab 2 yaitu pengertian dan konsep dasar SOP layanan fisioterapi. Pertama, definisi dari SOP dalam layanan fisioterapi. SOP adalah pedoman tertulis berisikan langkah-langkah kerja untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan efektivitas layanan. Jadi, SOP fisioterapi mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari SOP. Tujuannya yaitu menjaga konsistensi standar, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi standar akreditasi. Kalau manfaatnya untuk menjamin kualitas, keamanan, dan akuntabilitas layanan fisioterapi. Pada poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan SOP. Prinsip-prinsip penyusunan SOP itu terdiri dari sistematis, jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan standar hukum yang telah ada. Selanjutnya yaitu bab 3, kerangka hukum dalam layanan fisioterapi. Poin pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur pelayanan kesehatan secara umum termasuk fisioterapi. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013. Permenkes ini berisikan regulasi teknik pelayanan kesehatan dan standar profesi. Ketiga, Kode Etik dan Standar Profesional Fisioterapis, yaitu kode etik sebagai panduan moral dan profesionalisme fisioterapis. Terakhir, peraturan tentang perlindungan pasien dalam layanan fisioterapi. Pada makalah ini tidak hanya membahas fisioterapi dalam pandangan hukum, tetapi kami juga membahas mengenai perlindungan pasiennya, yaitu perlindungan berupa hukum dan hak pasien dalam layanan fisioterapi. Selanjutnya dari bab 4, struktur dan isi SOP layanan fisioterapi. Yang pertama, prosedur pengkajian, identifikasi kebutuhan dan kondisi pasien. Yang kedua, rencana intervensi dan terapi, penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil pengkajian. Yang ketiga, pelaksanaan terapi dan teknik fisioterapi, implementasi terapi sesuai prosedur dan standar.
Yang keempat, pemantauan dan evaluasi terapi. Monitoring perkembangan pasien dan evaluasi terapi. Yang kelima, dokumentasi dan pencatatan layanan. Pencatatan semua proses layanan secara akurat. Yang keenam, tindak lanjut pasien. Rencana tindak lanjut pasien. Selanjutnya, bab 5, aspek hukum dalam penerapan SOP fisioterapi. Yang pertama, perlindungan hukum bagi fisioterapis. SOP sebagai alat perlindungan hukum bagi praktisi. Yang kedua, perlindungan hukum bagi pasien. SOP menjamin hak dan keamanan pasien. Yang ketiga, tanggung jawab hukum dan pelaksanaan SOP. Kewajiban fisioterapis menjalankan SOP dengan benar. Yang keempat, implikasi hukum atas pelanggaran SOP. Sanksi hukum akibat pelanggaran SOP. Selanjutnya yaitu bab 6, peran fisioterapis dalam penerapan SOP. Yang pertama, tanggung jawab fisioterapis dalam penyusunan dan penerapan SOP. Fisioterapis wajib terlibat aktif dalam penyusunan dan penerapan SOP. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi fisioterapis. Kewajiban mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai standar. Yang ketiga, penegakan etika dan profesionalisme dalam layanan fisioterapi. Etika dan profesionalisme sebagai landasan utama pelayanan fisioterapi. Selanjutnya dalam bab 7 yaitu tantangan hukum dalam pelaksanaan SOP fisioterapi. Poin yang pertama yaitu perselisihan dan sengketa hukum dalam layanan fisioterapi. Dalam konteks praktik fisioterapi, perlu dipertimbangkan potensi terjadinya konflik dan sengketa hukum. Beberapa faktor utama yang berkontribusi dalam hal ini meliputi ketidakjelasan batasan kompetensi antara fisioterapis dengan profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, yaitu penolakan pasien terhadap tindakan fisioterapi yang direkomendasikan juga dapat memicu sengketa, terutama jika tidak dikelola dan didokumentasikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu miskomunikasi antar profesi dengan pasien maupun keluarga pasien juga berpotensi menjadi kesalahpahaman yang memiliki implikasi hukum. Untuk meminimalisir resiko terjadinya hal tersebut, keberadaan SOP ini harus secara tegas mendukung otonomi profesi fisioterapi dalam batas kompetensinya. Dengan demikian, SOP yang terstruktur akan menjadi panduan operasional yang penting bagi fisioterapis untuk praktek sehari-hari. Poin yang kedua yaitu tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktek. Fisioterapis memiliki tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tindakan pelayanan yang diberikan. Apabila terbukti terjadi malpraktik, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien, fisioterapis dapat dihadapkan dan dituntut secara hukum. Kelalaian dalam memberikan asuhan fisioterapis atau tindakan secara langsung yang menyebabkan kerugian pada pasien merupakan dasar utama dalam kasus malpraktik. Kerugian ini tidak terbatas dalam aspek fisik saja, namun juga mencakup aspek finansial dan psikologi pasien. Dalam menghadapi hal ini, sistem hukum di Indonesia juga menyediakan perlindungan bagi kedua belah pihak. Pasien memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menerima pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai standar. Di sisi lain, fisioterapis juga memiliki perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pemahaman yang baik terhadap kedua regulasi ini penting bagi kedua belah pihak untuk menghindari potensi masalah hukum. Poin yang ketiga yaitu pengaruh teknologi terhadap layanan dan SOP fisioterapi. Perkembangan teknologi dalam bidang fisioterapi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap metode dan layanan fisioterapi. Penggunaan modalitas seperti TENS, MWD, SWD, dan ultrasound telah menjadi bagian integral dari praktik fisioterapi modern yang menawarkan berbagai manfaat.
Dalam hal ini, SOP yang berlaku juga perlu diperbarui secara dinamis seiring dengan perkembangan teknologi terkini untuk memastikan keamanan serta efektivitas penggunaannya. Kompetensi fisioterapis dalam mengoperasikan teknologi tersebut juga sangat penting. Fisioterapis harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang terampil juga memadai. Kehati-hatian dalam penggunaan teknologi harus diutamakan demi mempertimbangkan keamanan pasien. Oleh karena itu, integrasi teknologi ke dalam SOP harus memberikan panduan yang jelas mengenai indikasi, kontraindikasi, prosedur aplikasi, dosis, serta potensi efek samping. SOP yang komprehensif juga harus memberikan fleksibilitas bagi fisioterapis untuk melakukan asesmen dan merancang intervensi sesuai dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan efikasi terapi secara keseluruhan. Selanjutnya dalam bab 8 yaitu studi kasus dan analis hukum. Poin yang pertama yaitu kasus hukum yang berkaitan dengan SOP layanan fisioterapis. Contoh kasusnya yaitu sering dijumpai praktik fisioterapis yang dilaksanakan tanpa didasari surat dari dokter penanggung jawab pasien. Padahal dalam SOP secara tegas menyatakan bahwa setiap tindakan fisioterapis idealnya didahului oleh rujukan dari dokter demi menjaga keamanan pasien. Namun, faktanya banyak ditemukan praktik fisioterapis yang memberikan layanan tanpa rujukan, baik karena kurangnya pemahaman regulasi, desakan praktik, maupun kendala administratif. Selain itu, contoh kasus yang sering muncul adalah praktik pelayanan fisioterapi oleh tenaga fisioterapis tanpa surat tanda registrasi atau melakukan intervensi di luar lingkup kompetisinya. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi serta kode etik fisioterapi. Pelanggaran semacam ini berpotensi menimbulkan resiko hukum bagi pihak fisioterapis maupun institusi kesehatan, serta berpotensi memicu sengketa antara pasien, keluarga, dan rumah sakit. Poin yang kedua yaitu analisis hukum berdasarkan kasus terkait. Berdasarkan aspek hukum, kepatuhan terhadap SOP dalam pelayanan fisioterapi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif dan etik. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa standar pelayanan fisioterapi merupakan pedoman wajib yang harus diikuti oleh fisioterapis dalam menjalankan pelayanan dengan tujuan memberikan acuan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakpatuhan terhadap SOP juga berimplikasi Ketidakpatuhan terhadap SOP juga dapat berpengaruh pada pencabutan izin praktik fisioterapis dan sanksi administratif bagi institusi kesehatan. Pelayanan yang tidak sesuai standar profesi dan etika dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fisioterapi. Oleh karena itu, penegak hukum dan pengawas terhadap pelaksanaan SOP sangat penting untuk menjaga mutu dan keamanan layanan fisioterapi. Ketidakpatuhan terhadap SOP juga dapat berpengaruh pada pencabutan izin praktek fisioterapis dan sanksi administratif bagi institusi kesehatan. Pelayanan yang tidak sesuai standar profesi dan etika dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan fisioterapi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP sangat penting untuk menjaga mutu dan keamanan layanan fisioterapi. Poin yang ketiga yaitu solusi hukum dan rekomendasi. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus pelanggaran SOP layanan fisioterapi, beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu peningkatan pengawasan dan audit internal. Institusi kesehatan dan organisasi profesi perlu secara rutin melakukan pengawasan terhadap implementasi SOP, disertai dengan audit internal yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan etika profesi yang berlaku. Yang kedua yaitu sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Program sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara periodik kepada tenaga fisioterapis mengenai simplifikasi SOP, etika profesi, serta aspek hukum yang relevan dalam praktik pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Perlu disediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pasien dan keluarga, disertai dengan proses penegakan hukum dan pengawasan yang transparan. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis maupun pasien. Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga pasien berhak mengajukan gugat perdata maupun pidana apabila terbukti adanya kelalaian. Yang keempat, selanjutnya dalam bab 9 yaitu kesimpulan. Yang pertama, ringkasan temuan hukum. SOP fisioterapi penting untuk menjamin kualitas keamanan dan perlindungan hukum. Poin yang kedua yaitu rekomendasi untuk penerapan SOP yang lebih baik. Perlunya pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk SOP fisioterapi. Selanjutnya, dalam bab 10 berisikan lampiran SOP layanan fisioterapi. Yang pertama ada lampiran contoh SOP dari Puskesmas Darul Imarah. Yang pertama ada judul SOP, yang kedua ada nomor dokumen, nomor revisi, dan tanggal terbit. Yang ketiga ada pengertian, kemudian tujuan, kemudian kebijakan, prosedur, asesmen pasien, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, catatan, dan yang terakhir ada tata tertib. Lampiran yang kedua yaitu ada formulir pengkajian pasien. Formulir ini adalah dokumen penting yang digunakan untuk mengumpulkan data klinis pasien secara sistematis. Informasi yang dicakup yaitu identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu, serta frekuensi nafas. Juga ada pemeriksaan khusus serta kemampuan fungsional, nyeri, dan resiko jatuh. Sekian dari presentasi kami kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.